Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwafillah, ikhwan akhwat, ya, mahasiswa, mahasiswi maupun yang lainnya yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita seluruhnya untuk bermajelis ya di kesempatan kali ini. Semoga yang kita lakukan seluruhnya diterima oleh Allah Rabbul Alamin sebagai amalan mutaqabbalan, amal yang akan berbuah pahala, amal yang akan berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwafillah, ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana yang insyaallah sedang kita bahas ya, yaitu kita membahas sebuah kitab kecil ya yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan kitab Ta'zimul Ilmi, di mana musannifnya, muallifnya, pengarang kitabnya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau adalah seorang kibarul ulama, seorang ulama yang besar di daratan Saudi Arabia ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh beliau ya, dan juga apa yang beliau serahkan atau yang beliau upayakan ya dalam rangka membina umat. Semoga ini menjadi pahala yang tidak putus-putusnya bagi beliau dan umumnya juga kepada kita semua yang mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat, berkah serta pahala juga yang berlimpah bagi kita semuanya yang mengkajinya, yang mempelajarinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang semoga Allah muliakan ya, sebagaimana kita sudah pahami di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kitab ini asal bukunya adalah Ta'zimul Ilmi, kitab Ta'zimul Ilmi. Hanya beliau ringkas lagi. Jadi beliau Syekh Shalih ini meringkas lagi kitab yang Ta'zimul Ilmi ini menjadi khulasah, menjadi ringkasan dari kitab Ta'zimul Ilmi, maka beliau namakan kitabnya menjadi Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan ya dari kitab Ta'zimul Ilmi. Ya, agar apa? Diringkas ya agar mudah difahami. Jelas pertama bukan mudah dipahami, mohon maaf, mudah dihafalkan. Jadi agar mudah dihafalkan. Yang kedua, agar mudah diselesaikan bagi orang yang awal belajar ilmu. Karena orang yang awal belajar ilmu biasanya tidak senang atau belum terlalu ihtimam, belum terlalu perhatian dengan kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang berjilid-jilid. Maka di awal mula belajar biasanya diawali dengan mempelajari atau memahami kitab-kitab yang kecil. Maka diharapkan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi ini agar bisa dihafal atau menjadi sarana yang awal untuk mempelajari ilmu
yang insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat ya. Tapi yang semoga Allah muliakan. Selanjutnya saya ingin tegaskan kembali ya, diulangi kembali bahwasanya di dalam kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi ini atau di dalam Ta'zimul Ilmi itu sendiri, itu beliau atau musannif ya, pengarang kitab ini merangkum ada beberapa perkara, ada beberapa hal dalam rangka bagaimana caranya seseorang memperoleh ilmu. Dan ilmu di sini ya sebagaimana dijelaskan juga adalah ilmu yang akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan melahirkan amal. Jadi ilmu itu dua tujuannya, bagaimana agar dia al-khusyah, menambah rasa takut kepada Allah, dan ilmu yang akan menambahkan amal soleh ya kepadanya. Nah, untuk memperoleh ilmu yang seperti ini maka beliau merangkum atau beliau membuat poin-poin menjadi 20 poin, menjadi 20 poin atau isyruna makidan. Ada 20 makid ya, beliau namakan sebagai makid. Makid itu adalah ikatan, simpul. Jadi ada 20 ikatan, 20 simpul, artinya 20 poin untuk memahami, untuk menjadikan ilmu sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu ilmu yang melahirkan rasa takut, ilmu yang melahirkan amal soleh ya. Jadi ada 20 makid, ada 20 simpul. Maka ke-20 simpul ini insya Allah kita sudah bahas ya kemarin di pertemuan kedua ya, satu persatu ya, dalam arti poin-poinnya saja. Nah insya Allah yang sudah dibahas yang detailnya adalah baru satu simpul, baru satu poin, baru satu makid ya, yaitu makid yang pertama ya, simpul yang pertama adalah tathiru wi'ail ilmi. Tapi saya coba akan presentasikan ya kepada rekan-rekan semua tentang yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ya. Tapi ini mungkin mudah-mudahan bisa terlihat ya. Nah ini yang sudah kita pelajari adalah tentang makid al-awal, tentang ikatan, tentang simpul yang awal, simpul yang pertama. Di mana simpul yang pertama ini adalah tentang tathiru wi'ail ilmi. Ini yang pertama. Ini tathiru wi'ail ilmi, ini adalah yang pertama, yaitu membersihkan bejana ilmu. Bejana ilmu adalah hati. Ya, ini sudah dibahas di pertemuan yang kemarin ya, yang insya Allah alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah al-maqid as-sani. Nah ini. Al-maqid ini simpul atau ikatan, as-sani yang kedua. Jadi al-maqid as-sani simpul yang kedua. Ikatan yang kedua. Apa ikatan yang kedua? Apa poin yang kedua yang dimaksud oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin? Beliau menyebutkan di dalam simpul yang kedua ini adalah ikhlasun niyati fihi. Ikhlasun niyati fihi. Ikhlasu mengikhlaskan. Mengikhlaskan. An-niyati ya niat, fihi di dalam ilmu, maksudnya di dalam mempelajari ilmu. Jadi simpul yang kedua, ikatan yang kedua, kata al-muallif, kata syekh yang mengarang kitab ini adalah mengikhlaskan niat di dalamnya. Mengikhlaskan niat di dalam mempelajari ilmu. Ya, maka kita bisikan dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita, baik antum yang mendengar, antum yang menyimak, maupun saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah jaga keikhlasan kita, Allah pelihara keikhlasan kita, dan Allah terima apa yang kita lakukan saat ini dan ke depan sebagai amalan yang mutakabbalan. Taibiyah yang semoga Allah muliakan. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Kata para ulama ya, kata ikhlas itu adalah taghmidul aini. Taghmidul aini. Jadi menutup taghmidu ainil qalbi, menutup ainul qalbi, ainil qalbi itu mata hati. Anil iltifati ila siwallah, dari berpaling
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, mohon maaf, ini ada saya baca ya sedikit istifadah faidah dari yang lainnya ya, kitab lainnya. Bahwasanya namanya ikhlas itu adalah taghmidu ainil qalbi anil iltifati siwallah ila siwallah. Jadi menutup mata hati, jadi menutup celah hati ya, agar tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu pengertian. Pengertian yang lainnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, di dalam kitab syarahnya, di dalam syarah ini ada kan, karena Khulasah Ta'zimil Ilmi ini ada syarahnya, ada penjelasannya, yaitu syarah Khulasah Ta'zimil Ilmi. Nah, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahasa yang namanya ikhlas itu tasfiyatul qalbi. Tasfiyatul qalbi, memurnikan hati. Tasfiyatul qalbi, memurnikan hati min iradati ghairillah, ya, dari keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimurnikan hati ini dari seluruh keinginan-keinginan, kecuali keinginan hanya satu, yaitu untuk Allah Rabbul Alamin, ya. Jadi akhwillah yang semoga Allah muliakan, ya. Maka kata beliau ini ada sebuah syair bahwasanya ikhlasuna lillahi saful qalbi min, bahwasanya ikhlas kita ini kepada Allah adalah safil qalbi min iradati siwa ma yahzar ya fatin. Maka yang namanya ikhlas kami kepada Allah itu adalah memurnikan hati dari segala keinginan siwahu, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka fahzar ya fatin, maka perhatikan ini wahai orang yang lurus. Ya, jadi akhwillah semoga Allah muliakan, ini pengertian ikhlas adalah memurnikan hati dari keinginan selain keinginan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menafikan seluruh keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khusus hanya kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Baik, ikhwah yang semoga Allah muliakan. Terus di sini ada niat, mengikhlaskan niat. Yang disebut niat ini, ya, kata para ulama, fungsi niat ini, fungsi niat, peran niat itu ada 4. Fungsi niat ada 4, ya. Satu adalah syartu min syartoi qabulil a'mal, di antara syarat diterimanya amal. Jadi niat ini adalah syarat diterimanya amal. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, ya, syarat diterima amal itu minimal ada 2, yaitu ikhlas, ya, ikhlas sunniyah, niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka fungsi niat ini adalah di antara syarat diterimanya amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara fungsi, di antara peran niat adalah tamyizul amal bi amalin ukhra, yaitu membedakan satu amal dengan amal lainnya. Misalnya, antum datang ke masjid, ke masjid. Kemudian antum sholat 2 rakaat jam 5 subuh. Antum datang ke masjid jam 5 subuh, sholat 2 rakaat. Nah, orang bisa saja menyangka antum adalah sholat subuh. Gitu kan? Karena sudah masuk sholat subuh. Orang-orang sudah berjamaah, antum baru masuk. Oh, mungkin sholat 2 rakaat. Tapi antum ternyata, ya, kita ternyata adalah melaksanakan 2 rakaat ini dalam rangka sholat tahiyatul masjid dulu, misalnya. Atau sholat sunnah qobliyah subuh dulu. Nah, maka membedakan ini tahiyatul masjid, apakah ini sholat sunnah, apakah ini sholat subuh, walaupun sama-sama 2 rakaat, yang membedakan adalah an-niyah. Itu yang membedakan apa? Niat. Jadi niat itu
harus ditekankan di dalam hati, harus disengaja di dalam hati bahwa saya sedang melakukan ini adalah sholat sunnah qobliyah subuh misalnya, atau saya sedang melakukan ini adalah sholat tahiyatul masjid, atau saya sholat 2 rakaat ini adalah dalam rangka sholat subuh. Sengajakan niat di dalam hati agar tahu ini teh sholat apa begitu. Jadi ketika ada orang bertanya, barusan sholat apa 2 rakaat? Oh, saya sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, berarti tahu ini teh qobliyah subuh karena ada niat. Ya, maka niat ini fungsi yang kedua adalah membedakan satu amal dengan amal lainnya. Tamyizul amal bi amalin ukhra. Ya, membedakan amalan dengan amalan-amalan yang lain. Yang ketiga adalah tamyizul ibadah bi ibadatin ukhra, yaitu membedakan ibadah yang satu ya dengan ibadah yang lainnya. Jadi kita bisa tahu ini teh ibadah atau membedakan ibadah yang lain itu adalah karena niat. Ya. Contoh misalnya, yang tadi ya ini apa nama tuh? Sholat tadi, sholat 2 rakaat atau saum ya, sekarang saum. Ini teh saum sunnah atau saum qadha atau saum kafarah ya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bisa tahu membedakan saum satu dengan saum yang lainnya? Itu adalah karena apa? Niat. Ya. Jadi akhwal yang semoga Allah muliakan, sekali lagi fungsi niat yang ketiga adalah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Yang keempat, fungsi niat adalah membedakan ibadah dengan adat atau kebiasaan. Ya. Jadi ketika seseorang mandi misalnya ya, seorang mandi. Nah ini mandi ini bisa menjadi ibadah atau bisa menjadi sebagai hanya kebiasaan saja. Supaya dingin, supaya sejuk, maka tidak jadi ibadah mandinya. Tapi kalau mandinya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya, misalnya dia sudah junub dan lain sebagainya, maka diniatkan dalam rangka menghilangkan hadas besar. Maka mandi itu bisa ibadah, bisa juga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ini tergantung niat. Tergantung apa? Niat. Antum kuliah. Seorang kuliah, kalau dia niatkan ibadah, maka jadi ibadah insya Allah. Akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau tidak diniatkan ibadah, maka ini hanyalah kebiasaan seperti biasanya orang-orang belajar. Nah, maka dengan niat ini yang keempat, bisa memisahkan, bisa membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Ya, semoga Allah muliakan. Demikian perkara tentang apa? Niat. Ya. Oh ya, satu lagi kan tadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima ada satu lagi. Yang kelima adalah dengan niat itu adalah ta'zimul amal wa tasghiruhu. Mengagungkan atau membesarkan amal, mengagungkan amal dan meremehkannya, mengecilkannya. Jadi amal itu agung, itu karena niat. Amal itu receh, amal itu remeh, itu juga karena niat. Kata Imam Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil, amalan yang remeh, itu menjadi besar karena ada niat. Wa rubba amalin saghirin wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar tapi menjadi remeh, menjadi kecil gara-gara niat ya. Maka niat itu bisa ta'zimul amal wa tasghiruhu, mengagungkan amalan dan mengecilkannya, meremehkannya ya. Maka inilah pentingnya niat ya. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Maka menurut musannif, menurut muallif ya yang mengarang kitab ini Syekh Shalih Utsaimin, yang dimaksud dengan ikhlas sunniyah itu adalah yang pertama tadi, min syartai qabulil a'mal, di antara syarat ya diterimanya
amal. Ini yang dimaksud nanti di kitab ini insya Allah. Ya, ada 5 tadi perbedaan atau fungsi dari niat, ya, peran niat. Taib. Kita akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya ikhlas, ya, dalam seluruh amalan itu adalah asasu qabuliha, adalah asas, adalah pokok dari diterimanya. Jadi keikhlasan, ya, ikhlas ini ya, dalam suatu amalan, ya, dalam seluruh amalan. Jadi ikhlas dalam seluruh amalan adalah asas, pondasi, pokok. Jadi ikhlas itu adalah pokok seluruh diterimanya amal adalah ikhlas. Adalah apa? Ikhlas. Wasullamu wusuliha, ya, dan tangga wusuliha untuk sampai kepada amalan tersebut. Pada amalan tersebut. Maksudnya adalah keikhlasan itu pokok dari diterimanya amalan tersebut. Kemudian ikhlas juga adalah tangga menuju tercapainya amalan tersebut. Artinya amalan itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal itu bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu bisa menjadi bagian yang akan menyelamatkan kita kepada Allah Rabbul Alamin, ya, dari nerakanya, itu karena ikhlas. Karena apa? Ikhlas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan bagi hanyalah kepadanya agama ini dengan lurus, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, ini pentingnya niat ikhlas. Ini pentingnya apa? Niat ikhlas dalam seluruh amalan. Karena amalan itu adalah, ikhlas itu adalah asas pokok pondasi diterimanya amal tersebut, dan juga tangga menuju tercapainya amalan tersebut sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, ya. Maka kata Yahya bin Abi Katsir, kata beliau, ta'allamun niyah, pelajarilah oleh kalian niat, fa innaha ablagu minal amal, karena sesungguhnya niat itu lebih besar, lebih penting daripada amal itu sendiri. Jadi khafilan semoga Allah muliakan, orang bisa mengamalkan sholat, orang bisa mengaji, orang bisa kajian, orang bisa tolawatul Quran, orang bisa saum, tapi belum tentu orang tersebut yang melaksanakannya bisa mencapai apa yang Allah inginkan, bisa mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah, bisa mencapai pahala di sisi Allah, belum tentu. Jadi orang bisa beramal, tapi belum tentu bisa diterima amalnya tersebut. Orang bisa mengaji, tapi belum tentu dia memiliki pahala dari kajian itu. Orang bisa melakukan sesuatu, belum tentu bisa mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Maka disinilah pentingnya niat. Kata Yahya bin Abi Katsir tadi, bahwasanya ta'allamun niyah, pelajarilah oleh kalian niat, fa innaha ablagu minal amal, karena sesungguhnya niat itu adalah lebih penting daripada amalan, lebih besar daripada amalan, ya. Masya Allah, lebih sampai kepada Allah daripada amalan tersebut. Masya Allah, ini yang harus kita perhatikan. Wa fi sahihaini, dalam kitab sahihain ini Al-Bukhari dan Muslim, ya, Al-Bukhari dan Muslim. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Bismillah. Dalam riwayat yang lain disebutkan innama, ada di sini ada innama, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya hanyalah amal itu tergantung karena niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu adalah apa yang ia niatkan.
Jadi pahala bagi setiap orang ya, maka itulah tergantung dari apa yang dia niatkan. Ikhwabillah yang semoga Allah muliakan. Nah, di sini ada kalimat innama, sebetulnya ada kalimat apa? Innama. Nah, innama ini adalah lil hasri. Lil hasr, untuk pembatasan. Maksudnya apa? Membatasi. Artinya la amala illa bil ikhlas. Tidak ada amalan kecuali hanya dengan ikhlas. Inilah fungsi dari innama ini. Jadi makna innamal a'malu binniyah, la al-a'mal, la a'mala illa binniyah. Tidak ada amalan itu kecuali hanya dengan niat, yaitu dengan ikhlas ya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala ya dari apa yang dia niatkan. Dalam riwayat ini ya dilanjutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka pahala hijrahnya itu bagi Allah dan bagi Rasulnya. Ya, Allah yang akan mengganjarnya begitu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin dunia yang ingin dia raih, awimra'atin yang kihwa, atau pasangan yang dia ingin nikahi ya. Kalau suami menjadi laki-laki itu adalah istri, mencari wanita. Agar apa? Agar mendapatkan istri, mendapatkan wanita, mendapatkan pasangan. Maka fahijratu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya itu adalah disebabkan atau dia mendapatkan apa yang dia hijrahkan. Kalau niatnya dunia, ya dia hanya dapatkan dunia itu. Kalau niat yang mendapat pasangan, yaitulah yang dia dapatkan dari pendapat pasangannya. Dan ruginya ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, orang yang beramal ya tanpa ikhlas itu bisa mendapatkan dunia, bisa tidak. Saya ulangi ya, orang yang ikhlas itu minimal yang pasti dia raih adalah akhirat insya Allah. Akhirat ini pasti, orang yang ikhlas itu mendapatkan pahala di akhirat nanti di surganya insya Allah. Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bisa mendapatkan dunia. Jadi ketika dia ikhlas ya akhiratnya dapat, dunianya dapat. Itu kalau niatnya ikhlas. Atau minimal ketika dunia dia tidak dapat, akhiratnya dia dapat. Begitu. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas, maka akhirat ini pasti tidak dapat. Ini pasti tidak dapat. Dunia bisa dapat, bisa tidak. Artinya apa? Seseorang yang melakukan amalan karena dunia, bisa jadi dunia itu dia raih, bisa jadi tidak. Maka ketika tidak, maka dua-duanya akhirnya tidak ia peroleh, waliyadu billah. Maka ini pentingnya ikhlas, pentingnya niat, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perkara, khususnya dalam thalabul ilmi. Maka ketika ikhlas karena Allah, maka insya Allah akhirat kita akan dapat, pahala kita akan dapat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian dunia pun insya Allah, mudah-mudahan Allah akan mudahkan bagi kita. Ya, inilah orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masabaqo man sabaq. Dan tidaklah orang yang terdahulu, yaitu salafus soleh, mendahului kita, wala wasala man wasala, dan tidaklah orang yang telah sampai tidaklah sampai orang yang telah sampai dari salafus solehin. Maksudnya adalah di zaman terdahulu ya, orang-orang terdahulu, orang-orang yang soleh terdahulu, tidaklah mereka mendahului kita, tidaklah mereka sampai kepada apa yang mereka inginkan, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali dengan ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin ya. Jadi ikhwafillah yang semoga Allah Ta'ala muliakan. Jadi orang-orang yang soleh, salafus soleh terdahulu, mereka bisa mencapai derajat yang begitu mulia di dunia dan akhirat, itu karena ikhlasnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga mereka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Setiap saat mereka mendapatkan pahalanya insya Allah. Kenapa? Karena dari mereka lah kita bisa belajar. Dari mereka lah kita akan mendapatkan ilmu. Dari mereka lah kita akhirnya mengenal Islam ini. Masya Allah. Wa ma sabaqo man sabaq, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tidaklah
mendahului kita, orang yang mendahului kita. Wala wasala man wasala minas salafis sholihin, dan tidaklah sampai kepada orang tidaklah sampai orang yang sampai minas salafis sholihin, yaitu kaum salafus sholih, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali karena ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, ini ikhafil yang semoga Allah muliakan, yang kita harus perhatikan. Jadi orang-orang yang soleh di zaman dahulu, mereka mencapai kedudukan yang mulia dunia akhirat, itu karena ikhlasnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya, qala Abu Bakrin al-Marruzi rahimahullahu ta'ala. Ini Abu Bakar al-Marruzi. Ini Abu Bakar al-Marruzi adalah salah seorang kawannya Al-Imam Ahmad. Ya. Kawan Al-Imam Ahmad. Beliau juga adalah ahli fikih, ya. Beliau adalah ahli fikih. Kata beliau, kata Abu Bakar al-Marruzi rahimahullahu taala, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah yani Ahmad bin Hanbal. Aku mendengar seorang, dia bertanya kepada Abu Abdullah. Abu Abdullah ini gelar kunyah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, inilah kawannya Abu Bakar al-Marruzi, ya. Kemudian si orang ini bertanya tentang as-sidq wal ikhlas, ya. Dia menyebutkan atau bertanya tentang as-sidq. Sidq ini adalah jujur, kejujuran, wal ikhlas, dan keikhlasan. Jadi orang ini bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang kejujuran dan keikhlasan. Faqala Abu Abdullah, maka Abu Abdullah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berkata, bihadzal tafa'al qaumu, dengan inilah, maksudnya dengan ini, dengan as-sidq inilah, dengan kejujuran inilah, dengan keikhlasan inilah, irtafa'al qaumu, kaum itu akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Jadi ketika beliau ditanya Imam Ahmad, ya, tentang kebenaran, kejujuran, dan tentang keikhlasan, maka kata beliau, bihadzal tafa'al qaum, dengan inilah, ya, dengan kejujuran inilah, dengan keikhlasan inilah, maka kaum itu akan terangkat derajatnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Ya, taib ya khafil yang semoga Allah muliakan, bicara masalah jujur dan ikhlas, ya, kata para ulama, ya, di dalam kitab syarah Ta'zimul Ilmi, syarah Khulasah Ta'zimul Ilmi ini ada persamaan, ya, antara as-sidq wal ikhlas. Ada persamaan antara as-sidq wal ikhlas. Ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah yaitu tauhid. Jadi menyatukan, ya, mengunifikasi, ya, menyatukan. Nah, kalau as-sidq itu tauhidul murad. Ya, afan. Ini as-sidq itu tauhidul iradah. Tauhidul iradah. Menyatukan keinginan. Menyatukan keinginan. Jadi keinginan itu hanya satu, begitu maksudnya. Apa keinginan hanya satu? As-sidq itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia bisa jadi berbicara sesuatu tidak untuk kepentingannya, tapi untuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang jujur, apapun keadaannya, walaupun pahit, ya, walaupun dia tidak senang untuk mengungkapkannya, dia akan ungkapkan. Tidak senang untuk mengatakannya, dia akan katakan. Kenapa? Ya, itulah orang yang jujur. Satu keinginannya. Apa? Keinginannya adalah ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persamaannya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya adalah tauhidul iradah, menyatukan keinginan yang disatukan, keinginan yang diunifikasi, itu namanya as-sidq, yaitu kejujuran. Tapi kalau al-ikhlas adalah tauhidu al-murad. Tauhidul murad adalah menyatukan maksud. Menyatukan maksud atau tujuan. Menyatukan satu atau maksud atau bukan tujuannya. Iya betul, tujuan. Kalau tadi keinginan.
Jadi menyatukan maksud atau tujuan. Jadi tujuannya satu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini persamaan antara as-sidqu wal ikhlas, antara kejujuran dan keikhlasan. Maka dengan kejujuran dan keikhlasan ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, bihadzar tafa'al qaumu, dengan itulah satu kaum akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata musannif, wa innama yananul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya hanyalah seseorang itu hanya akan memperoleh, ini yanal itu memperoleh ilmu, ya, ilmu. Sesungguhnya seseorang hanyalah ia akan memperoleh ilmu ala qadri ikhlasihi, berdasarkan kadar keikhlasannya, ya. Jadi berdasarkan kadar keikhlasan. Semakin seseorang ikhlas karena Allah, semakin banyak ilmu yang dia pahami. Maksudnya adalah semakin banyak ilmu itu menghantarkan kepada rasa takut dan menghantarkan kepada amal soleh. Semakin seseorang ikhlas, semakin orang tersebut mudah untuk mengamalkan amalan itu, mudah untuk benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Dan ikhlasnya, ya, keikhlasan fil ilmi, di dalam ilmu itu, dalam thalabul ilmi ini, ya, dalam belajar ilmu ini, yaqumu ala arba'ati usulin, itu akan tegak, akan terbangun, ala arba'ati usulin, di atas 4 pokok perkara, 4 fondasi. Jadi keikhlasan di dalam ilmu itu ada 4 tahapan, 4 pokok. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi, tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Dengan 4 itulah, dengan 4 perkara inilah, dengan 4 pokok inilah, tatahaqqaqu niyatu, niat itu akan diperoleh. Niat itu akan tercapai, terwujud. Ikhlas itu akan terwujud. Insya Allah. Jadi niat yang benar, keikhlasan yang benar, itu akan terwujud, ya, dalam niat belajar ilmu, ya, bagi orang yang sedang belajar, apabila dia meniatkan, dia memaksudkan dengan 4 perkara ini. Artinya seseorang kalau dia maksudkan dalam belajar ilmunya dalam 4 hal ini, 4 perkara ini, 4 pokok ini, maka dia akan memperoleh keikhlasan, insya Allah. Dia akan memperoleh niat yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keempat itu? Bismillah. Alhamdulillah. Yang keempat itu, yang pertama, al-awwal adalah raf'ul jahli an nafsihi. Raf'u ini mengangkat, yang menghilangkan. Al-jahli, jahal, kebodohan. Menghilangkan kebodohan an nafsihi, dari dirinya sendiri. Jadi yang pertama, ya, dari 4 perkara tadi, yaitu adalah raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Bita'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyati, dengan cara mengetahui, mengenal ma 'alaiha minal ubudiyati, segala kewajibannya, segala kewajiban berupa al-ubudiyah, ibadah-ibadah. Jadi ketika kita belajar ilmu, ya, agar kita itu hilang kebodohan, agar kita di dalam hati kita, dalam jiwa kita, kebodohan hilang, sehingga kita tahu, kita mengenal bagaimana cara beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Wa iqafiha ala maqasidil amri wa nahyi. Dan iqaf ala ini maksudnya wajada, ya, memperoleh, mendapatkan. Iqaf itu
Iqafu ala itu mendapatkan ya, atau maksudnya adalah memahami. Jadi wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi, yaitu memahami maksud-maksud perintah dan larangan. Nah, jadi kita belajar ilmu ya adalah agar kebodohan hilang dalam diri kita, agar kita tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa tadi? Memahami maksud-maksud perintah dan maksud-maksud larangan. Kenapa kita diperintah ini? Kenapa kita dilarang seperti ini? Ya, salah satunya adalah kita kena dengan ilmu. Ya, ini perintah, ini larangan. Ini dia dapatkan yang demikian ya dari segala hal yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Ini yang pertama ya. Jadi sekali lagi, orang yang mengikhlaskan dalam belajar itu terdiri dari 4 tahapan, 4 pokok. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat atau menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Asani yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi, menghilangkan kebodohan dari makhluk yang lainnya, dari orang lain. Jadi menghilangkan kebodohan dari orang lain bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, dengan cara mengajarkan mereka ya, mengajari mereka, wa irsyadihim, dengan cara membimbing mereka ya, mengarahkan mereka, lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, kepada perkara yang akan memperbaiki dunia mereka dan akhirat mereka ya. Ini yang kedua. Jadi yang kedua, setelah kita niatkan menghilangkan kebodohan dalam diri kita, maka kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, menghilangkan kebodohan dari yang lainnya dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, dengan cara membimbing orang lain agar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, sehingga membimbing mereka itu untuk tujuan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, asalis, yang ketiga, ihya'ul ilmi, yaitu menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu. Wa hifdzuhu minad dhaya'i, dan menjaganya. Minad dhaya'i, dari kelenyapan, dari lenyapnya ilmu. Jadi menjaga ilmu itu dari apa? Kelenyapan. Dari kehilangan ilmu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menghafalkannya, dengan cara terus memurojaahnya, dengan cara mengajarkannya juga. Ya, karena mengajarkan itu bagian dari menghifad, menjaga dirinya dari rasa lupa. Karena orang yang belajar, orang yang mengajar, biasanya dia akan belajar. Orang yang mengajar, dia akan semakin menguatkan kepada apa yang di dalam jiwanya, semakin mungkin dia. Ya, maka yang ketiga setelah dia mengajarkan, itu adalah menjaganya dari kelenyapan, terus memurojaahnya, menghafalkannya, dan lain sebagainya. Ini tahapan yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi al-amalu bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmu. Menghafalkan apa? Ilmu. Ya. Karena ini sebagaimana kata para ulama, al-ilmu syajaratun. Ilmu itu adalah syajarah, syajarah itu pohon. Wal amalu wal amalu samaratun. Dan amal itu adalah buahnya. Jadi ilmu itu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Innama yura'ul ilmu bil amal. Sesungguhnya ilmu itu akan terlihat itu dengan amalan ya. Jadi khafil yang semoga Allah muliakan, pentingnya mengamalkan ya, karena seluruh pokok dari yang kita inginkan adalah buah. Kita menanam pohon misalnya mangga ya ujung-ujungnya biasanya karena ingin mangganya. Kita menanam pohon durian karena kita ingin buah durian itu. Maka yang paling penting adalah samaroh, yaitu buahnya. Dan ini adalah amal dari ilmu tadi. Innamal al-amalu
syajaratun. Amal itu adalah pohon. Wal amalu samaratun, dan amal itu adalah pohon. Amal itu buah. Dan innama yuraul ilmu bil amali. Dan sesungguhnya ilmu itu akan terlihat dengan cara mengamalkannya atau diamalkannya. Nah, inilah 4 hal ini kita lakukan dengan ikhlas. Pertama, dalam hati kita berdoa, ya Allah ikhlaskanlah saya dalam menuntut ilmu. Ya Allah ikhlaskanlah saya dalam belajar ilmu. Ya Allah ikhlaskanlah saya dalam mendengarkan ilmu. Yang kedua, ya Allah ikhlaskanlah saya dalam mengajar ilmu. Ya Allah ikhlaskanlah saya dalam membimbing umat, untuk kebaikan mereka dunia dan akhirat mereka dan untuk saya sendiri. Itulah ikhlaskan dalam hati, sampaikan kepada Allah doa itu agar apa? Agar hati kita bersih dari perkara-perkara yang mengotorinya, perkara-perkara dunia, perkara-perkara hal-hal yang kita akan terjerumus, akan terjerembab, akan terperosok ke dalam kebinasaan, waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Ihyaul ilmi, menghidupkan ilmu dengan cara menghafalnya, memurojaahnya, memutkinkannya. Nah, maka kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, ikhlaskan saya dalam menghafal ilmu ini, dalam menjaga ilmu ini, dalam memurojaah ilmu ini, ikhlaskan. Kemudian yang keempat, yang rabi, al-amalu beramal, mengamalkan dari ilmu yang sudah kita pahami ini. Maka yang semoga muliakan, kita berdoa juga, ya Allah, semoga Engkau, ya Allah, ikhlaskan ya Allah, saya ikhlas ya Allah dalam beramal ini. Intinya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Maka yang semoga Allah muliakan, dengan ilmu inilah orang akan memperoleh apa yang dia ketahui sebagai akan menjadi penyelamat dunia dan akhiratnya, Maka yang semoga Allah muliakan, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengutip perkataan Muhammad bin Al-Fadl. Kata beliau bahwasanya zahabul Islam li arba'ati ashkhas. Ada lenyapnya Islam itu karena 4 perkara. Lenyapnya Islam itu karena 4 perkara, 4 hal, 4 orang maksudnya, 4 golongan. Yang pertama adalah oleh orang yang la ya'maluna ma ya'lamun. Orang yang tidak beramal. Tidak beramal setelah dia berilmu. Jadi orang yang berilmu tapi tidak beramal, ini orang yang menghancurkan Islam, waliyadzubillah. Orang yang berilmu tapi dia tidak beramal, ini adalah orang yang menghancurkan Islam, waliyadzubillah. Yang kedua adalah ya'maluna mimma la ya'lamun. Beramal tapi tanpa ilmu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang kedua, ini seperti orang-orang Nasrani. Mereka beramal tapi tanpa ilmu. Orang Yahudi yang pertama yaitu tidak beramal padahal dia berilmu, itu orang Yahudi. Orang Nasrani beramal tapi tanpa ilmu. Nah, orang yang beriman, berilmu, kemudian dia mengamalkannya. Maka jangan seperti orang-orang Nasrani dan Yahudi. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita ucapkan doa itu setiap saat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dibenci, yaitu mereka itu. Siapa yang dibenci? Al-Yahud, yaitu Yahudi. Kenapa? Li'annahum la ya'maluna ma ya'lamun. Karena mereka tidak beramal apa yang telah mereka ketahui. Nah, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan pula orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat itu? Tidak lain adalah orang-orang Nasrani, kata ahli tafsir. Kenapa orang Nasrani sesat? Li'annahum ya'maluna mimma la ya'lamun. Mereka mengamalkan apa yang tidak mereka ketahui. Ini apa yang tanpa ilmu. Yang ketiga, orang yang menghancurkan Islam adalah orang yang la yata'allamuna mimma la ya'lamun. Tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Padahal dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu, bodoh. Ini tidak mau belajar padahal dia bodoh. Ini yang ketiga, itu akan menghancurkan Islam. Yang keempat adalah yamna'una nas anil ilmi, menghalang-halangi manusia dari ilmu. 4 orang, 4 golongan yang akan melenyapkan, menghancurkan Islam. Pertama, orang yang tidak beramal terhadap ilmu yang sudah didapatkan. Yang kedua, beramal tapi tanpa ilmu. Yang ketiga adalah orang yang tidak belajar padahal dia tidak tahu atau bodoh. Yang keempat adalah orang yang menghalang-halangi manusia dari ilmu, dari belajar. Ini
4 hal yang akan menjadikan seseorang ya ikhlas dalam niatnya, yaitu tadi dia niatkan menghilangkan kebodohan dari dirinya, dia hilangkan yang kedua kebodohan dari yang lainnya, yang ketiga dia terus menghidupkan ilmu dan menjaganya, yang keempat adalah mengamalkannya ya. Baik, selanjutnya walaqad kana salafu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihim al-ilma. Sungguh salaf-salaf terdahulu, orang-orang yang terdahulu, ulama-ulama yang soleh yang terdahulu, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, ya, mereka itu rahimahumullah, semoga Allah rahmati mereka, yakhafuna fawatal ikhlas, mereka takut ya lenyapnya ikhlas fi talabihim al-ilma, dalam menuntut ilmu. Jadi ketika mereka menuntut ilmu, mereka takut ikhlas itu lenyap, ikhlas itu tidak ada di dalam jiwa mereka. Mereka begitu, rasa takut ini begitu besar ketika mereka belajar ilmu ini. Fayatawarra'una aniddi'aihi. Maka mereka mereka memelihara diri aniddi'aihi, dari mengaku-ngaku bahwa mereka itu ikhlas. Jadi mereka takut ikhlas ini lenyap di dalam hati mereka. Maka mereka menjaga diri dari sok-sok mengaku ikhlas begitu. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan berarti mereka itu tidak merealisasikan, tidak memperoleh keikhlasan di dalam hati mereka. Jadi ikhwah yang semoga Allah muliakan, orang-orang soleh terdahulu ya, mereka tidak mengatakan bahwa dirinya ikhlas dalam belajar ilmu, tidak. Mereka tidak mengatakan saya sudah ikhlas, saya sudah ikhlas, saya sudah ikhlas. Tidak, mereka tidak mengatakan itu dengan mulut mereka. Kenapa? Ya karena saking menjaganya, takut ketika dia umpamkan itu dia sebenarnya tidak ikhlas. Maka mereka jaga itu. Mereka apa? Jaga keikhlasan itu. Mereka tidak mau ikhlas itu hilang di dalam jiwa mereka. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad. Su'ila Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad ditanya, hal talabdal ilma lillah? Apakah engkau menuntut ilmu itu karena Allah? Nah, jadi kalau kita ditanya, apakah kita menuntut ilmu karena Allah? Maka orang-orang soleh di zaman dahulu tidak mengatakan, iya saya menuntut ilmu karena Allah. Tidak mengatakan begitu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, faqala lillahi azizun. Karena Allah itu perkara yang sangat berat sekali. Allahu Akbar. Sangat berat sekali. Jadi ketika kita mengatakan ikhlas saya, karena Allah saya, itu adalah hati-hati bisa jadi akuan kita, pengakuan kita. Padahal ternyata di sisi Allah ternyata kita tidak ikhlas, waliyadzubillah. Maka orang-orang soleh menjaga hati mereka, tidak menyampaikannya bahwa saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, tidak. Tapi kata mereka, lillahi azizun. Ya kata Imam Ahmad salah satunya, karena Allah itu begitu berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi ya, yang demikian itu ya, ilmu itu adalah sesuatu yang hubiba ilayya, aku dijadikan senang. Nah, jadi aku dijadikan senang oleh Allah, fatalabtuhu, maka aku mencarinya. Jadi ketika mereka ditanya apakah engkau menuntut ilmu karena Allah, maka mereka tidak mengatakan iya saya karena Allah, tidak. Tapi mereka mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, kata beliau bahwasanya sesungguhnya niat karena Allah itu berat sekali. Akan tetapi saya Allah jadikan mencintai ilmu, senang dengan ilmu, maka fatalabtuhu, maka aku mencarinya, aku menuntut ilmunya. Masya Allah ya. Jadi intinya ya khafilah, semoga Allah muliakan, ketika seseorang ditanya apakah dia dalam belajar atau dalam mengajar itu ikhlas karena Allah, dia tidak katakan ya saya ikhlas, tapi dia berdoa ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk ikhlas, karena ikhlas itu berat ya. Kemudian ketika ditanya apakah engkau belajar itu karena Allah, katakan juga sesungguhnya alhamdulillah aku diberikan kesenangan dalam menuntut ilmu ini, sehingga aku pun senang untuk selalu belajar ilmu. Masya Allah. Inilah pendapat perkataan orang-orang soleh di zaman dahulu, salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wa man doyya'al ikhlasa fatahu ilmun katsirun. Barang siapa yang melenyapkan keikhlasan, menghilangkan keikhlasan, ya, meniadakan keikhlasan, fatahu ilmun katsirun, maka ilmu yang banyak itu lenyap.
Nauzubillah. Jadi orang yang menghilangkan keikhlasan, maka keilmuan itu akan lenyap. Ilmu yang banyak itu akan lenyap. Maksudnya apa? Ilmu yang banyak itu ilmu yang menghantarkan kepada amal soleh. Maka orang yang tidak ikhlas karena Allah, maka ilmu itu tidak akan menjadi amal soleh. Orang yang tidak ikhlas karena Allah, maka ilmu ini tidak akan menjadi rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia orang yang sombong, dia adalah orang yang sok, dia adalah orang yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat dan lain sebagainya. Maka yang demikian fatahu ilmun kasirun, dia sebenarnya lenyap ilmu yang banyak itu dari dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Wa khairun wafirun, dan kebaikan yang sangat melimpah. Lenyap kebaikan itu. Kenapa ya? Karena tadi dia tidak ikhlas. Dia menuntut ilmu karena ingin dipuji. Dia menuntut ilmu karena ingin disanjung. Dia menuntut ilmu karena ingin disebut sebagai orang yang alim. Dia menuntut ilmu agar bisa mengalahkan orang lain, merendahkan orang lain, menghancurkan orang lain, meremehkan orang lain. Maka yang demikian fatahu ilmun kasirun, dia sebenarnya adalah lenyap ke ilmu yang sangat banyak itu dari dirinya. Lenyap kebaikan yang sangat melimpah itu dari dirinya. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Waliyadu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian wa yanbaghi liqasidi salamati an yatafaqqada hadzal aslah. Dan hendaklah bagi orang yang bermaksud untuk selamat, ya, bermaksud untuk selamat, yang menginginkan keselamatan, an yatafaqqada hadzal aslah, untuk menjaga, untuk memelihara, untuk memperhatikan ya. Untuk memperhatikan pokok ini, perkara yang penting ini, yaitu ikhlas. Wa huwal ikhlas, yaitu ikhlas. Fi umurihi kulliha, di setiap perkara. Apapun itu, pelihara ikhlas. Daqiqiha wa jaliliha, perkara yang daqiq, perkara yang kecil, wa jaliliha, maupun perkara yang besar. Sirriha, perkara yang tersembunyi, wa alaniha, ataupun yang terlihat, ya. Segala amalan, segala perkara, ya, baik itu perkaranya kecil atau perkaranya besar, ya, perkara itu tersembunyi ataupun perkara itu terlihat, maka diperhatikan keikhlasan kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah maksud dari orang-orang yang ingin selamat, ya. Orang-orang yang ingin selamat, dia akan memelihara perkara ini di setiap amalan, di setiap perkara, baik perkara itu besar, kecil, tersembunyi maupun terlihat, ya. Maka wa yahmilu ala hadza tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyati. Maka hendaklah ia memotivasi, ya, untuk senantiasa memperhatikan ini, syiddatu mu'alajatin niyah, yaitu benar-benar mu'alajah itu mengobati mu'alajah itu asalnya mengobati, maknanya adalah dalam rangka memperbaiki terus niatnya, ya. Jadi hendaklah ia selalu memotivasi ini dengan cara betul-betul memperhatikan, betul-betul memperbaiki dan mengobati niatnya. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah muridnya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan beliau adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala. Kata beliau, kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an, tidaklah yang aku obati sesuatu itu, aku perbaiki sesuatu itu, tidak ada yang asyadda alaya, tidak ada yang berat bagiku min niyati, daripada niat. Jadi tidak ada yang aku perbaiki yang paling berat dari diriku kecuali niat. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu selalu berbolak-balik, ya. Hari ini karena Allah, besok tidak. Hari ini lurus, besok belok. Hari ini bagus, besok jelek. Itulah niat, tataqallabu alayya, kata beliau, senantiasa berbolak-balik, ya. Bal qala Sulaiman al-Hashimi, dan berkata Sulaiman al-Hashimi, seorang tabi'in, kata beliau rahimahullah,
rubbama uhaditsu bihadisin wahidin waliniyatun. Ya, bisa jadi aku menyampaikan hadis, satu hadis. Aku sampaikan satu hadis waliniyatun, dan aku memiliki niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Tapi ketika aku menyampaikan hadis yang lainnya, taghayyarat niyati, maka niatku ini akan berubah. Fa idzal hadisul wahid yahtaj ila niyatin, maka satu hadis itu membutuhkan beberapa niat. Masya Allah. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ya. Maka dengan inilah, maka kata para ulama, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Ada sebuah ungkapan yang indah. Betapa banyak orang, ya, betapa banyak amalan yang zahirnya adalah amalan dunia, amalan dunia, tapi bihusni niyati, tapi dengan niat yang benar, itu ikhlas, fayasiru bihusni niyati min a'malil akhirah, dengan niat yang benar itu akan menjadi amalan akhirat. Masya Allah. Kabar yang semoga Allah muliakan. Sekali lagi saya ulangi. Ini ada sebuah perkataan. Betapa banyak amalan yang zahirnya, yang terlihat itu adalah amalan dunia. Tapi dengan niat yang benar, amalan tersebut menjadi amalan akhirat. Maksudnya amalan akhirat, amalan yang berpahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Antum kuliah jurusan fisika, antum kuliah jurusan matematika, antum kuliah jurusan pertanian, antum kuliah jurusan IT dan lain sebagainya. Kalau ini niatnya benar karena Islam dan kaum muslimin, nanti antum ingin berikan kebaikan untuk kaum muslimin dengan cara mengajarkannya nanti agar kaum muslimin menjadi pintar, akan menjadi orang muslimin itu menciptakan alat yang bagus agar berlomba-lomba dalam teknologi dan lain sebagainya. Insya Allah dengan niat itu, walaupun zahirnya terlihat itu amalan dunia, tapi dengan niat yang benar menjadi amalan akhirat. Masya Allah. Ini besar sekali niat ini, ya. Maka benar kata Imam Mubarak tadi, amalan yang kecil bisa menjadi besar, ya. Kemudian dalam selanjutnya perkataan ini bahwasanya wakan min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Betapa banyak, ya, amalan itu tergambarnya, terlihatnya itu, betapa banyak juga yang kedua, ya, amalan secara zahirnya itu adalah amalan akhirat, sholat, saum, ngaji, kajian dan lain sebagainya. Kemudian fayasiru bisu'in niyati, maka karena jelek niatnya, karena jelek niatnya, maka jadilah amalan itu menjadi amalan dunia. Amalan dunia. Apa amalan dunia? Amalan yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Amalan yang tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Tidak ada berpahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, orang bisa sholat tapi ternyata masuk neraka. Orang ngaji tapi ternyata masuk neraka. Orang apalagi misalnya saum ternyata dia masuk neraka. Orang tolabul ilmi ternyata dia naudzubillah min dzalik tidak bisa masuk surga dan hanya masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubdaghu bihi wajhullah." Barang siapa yang mempelajari satu ilmu yang seharusnya dengan menuntut ilmu itu harusnya dia mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yata'allamuhu illa yusibu bihi illa liyusiba bihi awadham minad dunya. Kemudian dia menuntut ilmu itu tidaklah kecuali hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Maka kata Nabi, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan arfal jannah, wanginya surga, yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat. Ini riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya sahih. Orang yang belajar ilmu tapi dia tidak ikhlas,
justru yang akan ada adalah masuk neraka dan dia tidak akan mencium baunya, tidak akan bisa mencium baunya surga Allah Rabbul Alamin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dari perkara-perkara yang akan mengotori keikhlasan kita sehingga tidak ada tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berdoa, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu summa uttu fihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku beristighfar kepadamu, aku memohon ampun kepadamu terhadap ketika aku bertobat kepada sesuatu amalan, bertobat dalam suatu amalan tapi ternyata balik lagi mengamalkan amalan itu, maka aku bertobat. Wa astaghfirukum mimma ja'altuhu laka ala nafsi summa lam ati laka bihi. Dan aku meminta ampun juga kepadamu ya Allah. Ketika aku menjadikan satu amalan-amalan ini hanyalah untuk ikhlas kepadamu, tapi ternyata aku tidak melaksanakan keikhlasan itu. Aku juga tidak mengamalkan amalan yang ikhlas itu. Maka wa astaghfiruka ma za'amtu anni aradtu bihi wajhaka fa khalata qalbi minhu ma qad alimta. Ya Allah, aku juga meminta ampun kepadamu di mana aku mengaku-ngaku, aku mengira bahwasanya aku beramal hanyalah mengharap dirimu, mengharap wajahmu, tapi ternyata tercampur di dalam jiwaku kehidupan-kehidupan, keinginan-keinginan yang menyimpang, keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan yang rendah. Maka itu pun kau tahu, maka ampunilah ketika apa yang aku takutkan itu terjadi, ketika apa yang aku takutkan itu terrealisasi. Semoga Allah ampuni kita dari segala perkara-perkara yang akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin ini al-maqid al-awwal, al-maqid as-sani, ikatan atau simpul yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita apa yang telah kita pelajari dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Dan saya serahkan selanjutnya kepada moderator untuk memandu acara yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Demikian, falyatafaddal masykur. Silakan kepada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Saiful Hikmat. Selanjutnya insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa juga untuk menyalakan mic setelah diizinkan panitia. Untuk pertama-tama ada pertanyaan dari minggu lalu, Ustaz, dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya mungkin dari ini ada pertanyaan dulu. Untuk akhwat sebaiknya bertanya lewat chat saja. Maka teman-teman dipersilakan untuk bertanya lewat chat. Mungkin untuk pertanyaan pertama ada pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi jika ada teman kafir yang sering meminta bantuan? Haruskah kita menolaknya sesekali karena hal itu mengakibatkan banyak waktu untuk bersama-sama? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, baik, ikhwafillah. Yang bermuamalah itu ya baik dengan orang mukmin maupun orang yang kafir ya. Siapapun kita boleh bermuamalah dengan mereka ya. Iman mukmin wa iman kafir. Baik itu orang yang beriman maupun orang yang kafir. Ya. Yang semoga Allah muliakan. Selanjutnya yang harus jadi patokan bagi kita ya. Ketika kita bergaul dengan orang lain, termasuk orang yang kafir, maka kita bagaimana caranya mendakwahi mereka, menyebarkan akhlak yang mulia kepada mereka, sehingga mereka tergiur, sehingga mereka merasa penasaran dengan Islam ini. Ya, kalau bisa seperti itu, baik itu dengan kaum muslimin maupun kepada orang yang kafir. Artinya adalah bagaimana caranya kita senantiasa menjadikan pergaulan itu dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian ya,
di antara pergaulan kepada manusia yang harus kita jaga adalah mukhalatoh, selalu bercampur baur dengan orang tersebut. Nah, orang yang bercampur baur dengan orang lain itu ada buruknya. Ada apa? Buruknya. Baik bercampur baur dengan orang soleh maupun bercampur baur dengan orang yang terlebih adalah orang yang fasik atau orang yang kafir. Kenapa ada buruknya? Karena kata para ulama, ketika dia banyak bergaul dengan orang, ya, maka akhirnya dia tidak ikhlas dalam beramal. Karena nanti kan ketika banyak bergaul, banyak berinteraksi, banyak bersama dia, akhirnya dia mengetahui bagaimana sholat kita, bagaimana ilmu kita, dan lain sebagainya. Akhirnya itu mengotori keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, minimal seperti itu. Maka ini harus kita jaga. Yang kedua, apalagi kalau bergaulnya dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya yang terjadi adalah kita yang terbawa, bukan orang yang terbawa kepada kita, kita yang terbawa. Ini hati-hati juga. Maka yang semoga Allah muliakan, ya, yang harus kita jadikan garis bawah, bergaul itu jangan sampai apa tadi? Senantiasa sering-sering dengan seseorang atau dengan orang lain, karena itulah yang akan mengotori hati kita, ya, akan menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Hati-hati. Nah, adapun kalau sesekali begitu ya, sesekali dalam arti ya kita dalam rangka membantu, apalagi itu ya, baik kepada orang muslim maupun kepada orang kafir, maka itu adalah bagus, penting ya, harus, karena itu adalah bagian dari pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau terus menerus, yang dikhawatirkan itu adalah akan membahayakan kita. Ya tinggal ya kita mengetahui kan ininya apa, efeknya. Jadi ini orang lebih apa, misalnya lebih paham ke kita, lebih nurut ke kita, dia lebih suka jadinya ke kita, akhirnya kita bisa mendakwahi dia. Maka itu ada kebaikan di situ. Maka tidak apa-apa. Artinya adalah kembalikan kepada antum semua. Kalau sampai akhirnya terganggu nih ya dari sisi kebaikan antum, maka jangan banyak bercampur gaul. Tapi kalau selama masih bisa menjaga diri, kemudian ini ada baiknya, maka tidak apa-apa antum melanjutkan untuk membantu orang lain. Termasuk di situ adalah orang-orang kafir. Ya, sekali lagi niatnya adalah menyebar kebaikan, berdakwah. Antum dakwahi, berani saja, nggak apa-apa dakwahi. Sesekali apa nama tuh, saya mau sholat, orang muslim itu harus menjaga sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan sholat itu menyelamatkan dunia dan akhirat, selamat dari neraka. Ya, saya sholat dulu ya, Afan ya. Nah, itu sampaikan begitu. Jadi intinya agar mereka itu minimal ada penasaran. Jadi dakwahi. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi bagian dari tersebarnya agama dan kebaikan. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu mungkin ya, wallahu alam ya. Jadi kesimpulannya, sepanjang itu tidak mengganggu keikhlasan kita, maka nggak apa-apa. Sepanjang itu tidak mengganggu aktivitas ibadah kita, maka tidak apa-apa. Sepanjang itu ada kebaikan dalam rangka dakwah, maka juga tidak apa-apa. Tapi sepanjang itu terganggu kebaikannya, maka kurangi ya. Wallahu a'lam. Demikian. Jawab pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Kiat agar suami istri dapat istiqomah dan terstruktur atau ada peningkatan dalam belajar ilmu syar'i. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik. Akhwafillah yang semoga Allah muliakan. Ya, kita berkeluarga bukan hanya di dunia saja ya, tapi adalah bagaimana agar kita bisa menyambungkan hubungan ini dengan pasangan kita sampai ke surga ya, sampai di tempat yang kita idam-idamkan, di surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Maka untuk sampai ke dalam surga, maka seluruhnya harus satu visi, satu misi. Orang kalau naik kapal atau naik pesawat ya, kalau satu tujuan pasti akan sampai. Tapi kalau misalnya beda tujuan, maka tidak akan sampai. Artinya pilot dan kopilot ini harus berbarengan, harus satu tujuan. Kemana akan melangkah, bagaimana agar
sampai ke tujuan yang kita inginkan itu. Ya, maka begitupun suami istri. Ya, suami istri harus senantiasa pahami, senantiasa bicara, komunikasi, ngobrol bahwasanya kita adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, maka untuk mencapai akhirat itu, maka salah satunya adalah dengan bersama-sama melaksanakan ibadah. Maksudnya bersama-sama ini adalah seseorang suami dia beribadah, misalnya sholatnya ke masjid, istri ya di rumah begitu ya, atau sesekali sholat sunnah di rumah, atau sholat malam ya bersama dengan istri kita. Intinya adalah bagaimana agar kita melaksanakan sesama kita beribadah kepada Allah. Yang keduanya agar menjaga senantiasa ilmu, ya, thalabul ilmi, ya. Baik, cara istiqomah, ya, cara istiqomah agar kita bisa terus ada di dalam keistiqomahan, ya. Bagaimana cara agar kita istiqomahan? Ya, yang pertama adalah senantiasa tidak terputus-putus thalabul ilmi. Karena dengan semakin orang thalabul ilmi, insya Allah akan terjaga keistiqomahannya. Maka ketika orang yang kenapa ada futur gitu ya, kenapa ada futur ya biasanya karena dia tidak rajin duduk di majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak istiqomah karena dia banyak bergaul dengan orang-orang yang ahli dunia. Nah, hati-hati juga nih. Orang yang banyak bergaul dengan ahli maksiat, naudzubillah, ahli dunia, akhirnya yang dipikirkan, dibicarakan dunia. Yang dalam pikirannya dunia, yang dalam hatinya dunia. Sehingga berkurang keistiqomahan. Yang tadinya dia senang di majelis ilmu, jadi malas duduk di majelis ilmu. Yang tadinya dia senang ibadah, jadi malas beribadah. Kenapa? Ya karena dunia terus mengganggu jiwanya. Maka ini hati-hati. Jangan bercampur gaul dengan orang-orang yang ahli dunia. Tapi musahabatus sholihin, bersama orang-orang yang soleh, ya, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, agar kita istiqomah, kata para ulama, adalah dengan berdoa tentunya, ya. Dengan berdoa, kemudian mengamalkan banyak amalan soleh. Jangan menunda-nunda amalan. Jangan menunda-nunda amalan. Apa amalan terbaik segera kita lakukan. Maka itu adalah jalan untuk istiqomah, kata para ulama, ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, keistiqomahan dalam beramal soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allah alam. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana bila di tengah-tengah menuntut ilmu, niat kita melenceng, kemudian kita perbaiki di halaman Baik, ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh sampaikan oleh para ulama, ya. Salah satunya adalah kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, kata beliau, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang paling sulit yang aku perbaiki dalam sebuah perkara yang paling berat itu adalah melainkan niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena selalu berbolak-balik, ya, selalu berbolak-balik. Ya, kadang niat itu benar, kadang itu salah. Nah, ketika seseorang belajar, kemudian ada niat yang buruk, ya, di dalam hatinya, maka segera untuk memalingkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi mu'alajatun niyah. Fungsi dalam rangka mengobati niat, memperbaiki niat. Nah, kadang memang pasti ada bersitan-bersitan dunia, bersitan-bersitan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas dan lain sebagainya. Maka di situ ketika ada itu segera berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini insya Allah dia tidak akan terhapus amal solehnya. Ya, dia tidak akan terhapus amal solehnya. Sepanjang apa? Sepanjang dia tajdidun niat, senantiasa memperbaharui niat. Ada kotor segera hantam lagi. Karena dia setan. Namanya setan akan mengganggu kita. Maka sekuat tenaga kita lawan itu, kita ikhlaskan dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan keikhlasan, ya Allah berikan keikhlasan, ya Allah berikan keikhlasan. Terus seperti itu, ya. Kalau seperti itu berarti dia ada usaha, ada ikhtiar untuk senantiasa ikhlas dan tidak berbuat niat yang lainnya, ya. Maka insya Allah mudah-mudahan amalan tersebut tidak sampai hilang, ya. Tapi kalau dibiarkan saja, senang gitu, ya, dengan pujian, senang dengan dunia, senang dengan sanjungan, senang dengan perkara-perkara yang remeh-temeh lainnya, maka hati-hati, amalan yang kita lakukan menjadi
habaan mansura, lenyap ya, menjadi tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya lah. Naudzubillahi min dzalik ya. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Ya, seandainya engkau berbuat syirik ya, salah satunya riya ya, maka akan lenyaplah seluruh amalmu. Ini sabda Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sabda Allah firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada Nabi, jangankan kita, Nabi pun seperti itu kata Allah. Kalau engkau melenceng niatmu, maka hilang itunya pahalanya ya. Maka hilang amalan tadi. Maksudnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita memperbaiki niat, ya perbaiki, palingkan lagi kepada Allah, palingkan lagi, ikhlas lagi, palingkan lagi, terus seperti itu, maka insya Allah ini min mu'alajatihi ala niyah. Dia adalah senantiasa memperbaiki niat dan mengobati niat. Mudah-mudahan amal itu tidak sampai hangus ya. Wallahu a'lam. Ya, demikian. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara mengetahui kita ikhlas atau tidak dalam menuntut ilmu atau beribadah, Ustaz? Dan tadi dijelaskan bahwasanya niat itu senantiasa berubah-ubah. Jazakallahu khairan, Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, tahu ikhlas itu adalah kita ya. Tidak ada orang yang mengetahui ikhlas kita. Tidak ada orang yang tahu keikhlasan kecuali diri kita sendiri. Kita tahu. Benar nggak kita ikhlasnya, kita tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ikhlas itu ya, ketika kita misalnya ikhlas dalam suatu amal, apa contohnya? Misalnya sholat. Ketika kita senang sholat di depan orang lain, maka ketika kita tidak senang dengan sholat sendirian, maka yang demikian dipertanyakan keikhlasannya. Ya. Ketika senang thalabul ilmi bersama orang lain ya, mohon maaf nih, seperti sekarang ini kan, kalau misalnya di masjid kan kita semangat kan begitu ya, semangat thalabul ilmi, semangat mencatat, istimam, perhatian gitu kan, ya karena di samping kita melihat kita. Tapi kalau misalnya kita sendirian gitu ya, sambil leha-leha dan lain sebagainya, kemudian tidak ihtimam, tidak perhatian, karena mungkin kita tidak dilihat orang lain gitu ya, karena kita tidak dilihat oleh ustadz kita tidak dilihat oleh teman-teman kita, maka kita hari-hari itu ya, hari-hari itu ya bahasa Indonesianya teh, leha-leha ya, Ustaz. Ya gitu, ya. Leha-leha gitu kan, bodoh amat lah gitu ya, bodoh amat gitu kan, tidak perhatian. Nah, maka hati-hati, itu bagian dari rusaknya ikhlas kita, bukan rusak, berkurangnya ikhlas kita. Maka orang yang ikhlasnya ketika ada orang atau tidak, dia senantiasa beramal soleh, begitu. Ada kajian atau tidak, dia senantiasa mempelajari ilmu. Itu salah satu tanda ikhlas. Kenapa? Ya karena dia mah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian mungkin ya, Ibu ya, wallahu a'lam ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, izin bertanya, dalam 4 pokok keikhlasan itu, apakah dengan menerapkan sebagiannya saja kita tetap dapat mencapai ikhlas? Contohnya baru mampu berusaha di poin 1 dan 4 insyaallah. Apakah itu tetap bisa mencapai ikhlas, Ustaz? Ya, insya Allah bisa ya, karena kan tadi, jadi 4 hal ini ya, menurut Syekh Al-Utsaimin ya, beliau 4 hal ini hendaknya kita itu bisa melakukan paripurna gitu kan. Ketika kita belajar ilmu 4 hal ini bisa kita lakukan. Tapi 4 hal-hal ini pun memerlukan keikhlasan, begitu kan? Belajar emang perlu ikhlas? Tidak perlu ikhlas? Perlu. Ketika belajar, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri itu perlu keikhlasan, Menghilangkan kebodohan dari orang lain perlu keikhlasan, Menjaga ilmu perlu keikhlasan. Kemudian menyebarkan atau mengamalkan ilmu perlu keikhlasan. Jadi 4 hal ini pun perlu keikhlasan. Bukan berarti orang yang ikhlas itu kalau 4 hal ini sudah dilakukan, bukan. Setiap poin-poin ini perlu juga keikhlasan begitu. Tapi orang yang benar dalam niatnya belajar ilmu, dia 4 hal ini nyambung gitu. Setelah dia belajar untuk menghilangkan kebodohan, dia hilangkan kebodohan orang lain.
Niatnya begitu. Kalau sudah menghilangkan kebaikan lain, kemudian menjaganya, memeliharanya, memutkinkannya, memurojaahnya. Setelah itu baru mengamalkannya. Kadang tapi tadi seperti yang disampaikan, kadang poin 1 langsung poin 4. Ya bisa jadi. Karena ilmu itu untuk diamalkan. Kadang dia belum mengajarkan kepada orang lain, tapi sudah diamalkan. Dia sudah tahu ilmunya. Misal begini. Belajar tentang tauhid. Belajar tentang syirik. Nah, dia tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa menghafalkannya. Tapi dia bisa mengamalkannya. Apa mengamalkannya? Ya tidak berbuat syirik. Hanya mengamalkan tauhid. Dia menjauhi perkara-perkara yang akan menjerumuskan ke kesyirikan. Nomor 2, nomor 3, kelewat. Langsung 1, nomor 4. Ya biasa kebanyakan begitu. Karena ilmu itu harus segera diamalkan. Tapi ini mas secara umum 4 hal inilah para ahli ilmu ini senantiasa melakukan 4 hal ini. Ya tadi menjaga belajar, mengajar, kemudian menjaganya dan mengamalkannya. Tapi ini bukan urutan yang yang baku gitu ya, yang kaku ya. Tapi intinya 4 hal inilah secara umum yang harus kita lakukan. Baik itu dengan cekclok, ya cekclok itu ya tidak berurutan, tapi yang minimal tadi adalah berilmu kemudian mengamalkan. Itu minimal yang tadi disampaikan. Ya benar ya. Jadi tidak harus 4-4-nya dulu ya. Jadi 1-4 perlu, dan setiap poin tadi adalah membutuhkan keikhlasan ya. Demikian ya, betul ya. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana jika sebenarnya ingin beramal karena Allah, tapi karena sudah terbiasa tidak terniatkan, karena sudah terbiasa jadinya tidak terniatkan atau tidak tertegaskan dalam hati. Apakah amal tersebut termasuk amalan dunia atau amalan akhirat, Ustaz? Barakallahu fikum. Ufik barakallah. Ya, intinya disampaikan tadi ya, kalau misalnya memang dimulai hari ini ya, dimulai nanti, ketika kita beramal, tegaskan dalam hati, niat karena Allah, begitu. Saya mau ngaji, ya Allah, saya niatkan Engkau ya Allah, begitu. Kita mau sholat, ya niat karena Allah. Mau kuliah, niat karena Engkau ya Allah, begitu. Tegaskan dalam hati, ikhlaskan karena Allah, agar apa? Berpahala itu. Tapi kalau enggak biasa gitu ya, misalnya kita ngaji ya ngaji we gitu ya. Kemudian misalnya kuliah ya kuliah we gitu ya. Nah, apakah dia berpahala atau tidak ya? Ya tergantung apakah tujuan dari dia belajar. Kalau belajarnya dalam rangka ingin menjadi seorang yang disebut ahli ilmu, maka hati-hati, berarti ini keikhlasannya tidak benar gitu ya. Tapi kalau dia ingin mengamalkan ilmu itu agar dia ingin benar dalam beramal ya, agar dia tahu halal haram, agar dia tahu perintah dan larangan, walaupun dia tidak menegaskan dalam hati ikhlas karena Allah, insya Allah dia pun akan dapat bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kan tetapi lebih baik tegaskan dalam hati, ya Allah, ikhlas karena Engkau ya Allah dalam melakukan amalan ini ya. Kemudian tadi apa tuntutan dari ilmu itu, untuk diamalkan atau disebarkan ya. Demikian ya, wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk kajian hari ini. Alhamdulillah kajian hari ini insya Allah sudah mencapai akhirnya. Jazakumullah khairan kepada Ustaz dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir di kajian hari ini. Insya Allah kajian kita ini akan dirutinkan dan insya Allah akan dilanjutkan minggu depan seperti biasa. Jika tidak ada halangan, insya Allah kita lanjutkan hari Senin malam seperti biasa. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustaz dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir. Mungkin demikian saja untuk kajian hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.